Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari AA. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga, jurusan Psikologi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau membahas tentang teori psikoanalisis Erikson. Nah, di mana menurut Erikson sendiri, perkembangan psikologis berasal dari interaksi antara hubungan biologis dan tuntunan masyarakat. Nah, sebelum kita membahas tentang teorinya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang biografi dari Erikson ini sendiri. Erikson adalah satu tokoh psikoanalisa yang lahir di Frankfurt, Jerman pada 15 Juni 1902. Ayahnya adalah seorang berkebangsaan Denmark yang tidak diketahui identitasnya, dan ibunya adalah Carla Abraham, seorang wanita Yunani yang berasal dari Copenhagen. Erikson menyelesaikan pendidikan di gimnasium pada usia 25 tahun. Setelah itu, dia diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di daerah Wina. Karena ketertarikannya dengan anak-anak, maka ia memilih kesenian, dan juga karena ia memang memiliki bakat di bidang kesenian itu tersebut. Semakin lama mengajar anak-anak, maka Erikson semakin tertarik pada pendidikan anak-anak, sehingga ia mengikuti dan tamat di sekolah pendidikan guru pada tahun 1933. Erikson tamat dari Institut Psikoanalisis di Wina, yang merupakan lembaga pendidikan psikoanalisis Freud. Erikson mengambil konsentrasi pada bidang ilmu yang mempelajari masa anak-anak dan proses perkembangannya. Hasilnya, Erikson mengembangkan teori Freud, yaitu teori psikososial atau psychosocial theory. Teori Erikson ini memiliki dampak yang penting terhadap bidang ilmu dan tahap-tahapan perkembangan setiap individu. Nah, sebelum membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan dari Erikson, Erikson juga menjelaskan tentang ego setelah aliran Freud. Yaitu ada beberapa ego menurut Erikson, yaitu yang pertama ada ego kreatif. Nah, ego kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara kreatif di setiap tahapan kehidupannya. Saat menghadapi masalah, orang dengan ego kreatif tidak mudah menyerah, tapi justru malah mencari cara baru untuk menggabungkan kekuatan dalam dirinya dan peluang dari lingkungannya. Dalam ego kreatif juga ada 3 dimensi yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama ada faktualisasi, yaitu kemampuan menyusun informasi dan data sesuai pengalaman nyata. Yang kedua ada universalitas, yaitu pandangan yang menyatukan logika dan realita yang ada atau kenyataan secara umumnya. Dan yang ketiga ada aktualitas, yaitu cara baru atau hasil dari kreativitas seseorang yang dipakai untuk berhubungan dengan orang lain demi mencapai sesuatu tujuan bersama. Selanjutnya kedua ada ego otonomi fungsional, yaitu ego yang berfungsi untuk membantu individu menyesuaikan diri dari kenyataan sekitar. Contohnya nih, hubungan antara ibu dan anak. Saat bayi merasa lapar, maka diberi makan oleh ibunya. Nah, bayi ini mulai membentuk rasa percaya atau basic trust terhadap orang dan lingkungannya. Bayi itu belajar bahwa dunia bisa membuat ia merasa nyaman dan aman. Selanjutnya ada pengaruh masyarakat. Pengaruh masyarakat merupakan bentuk bagian besar dari ego menurut Erikson. Meskipun kapasitas yang dibawa sejak lahir oleh individu sangat penting dalam perkembangan kepribadian, Erikson mengemukakan faktor yang mempengaruhi kepribadian yang berbeda dengan Freud. Meskipun Freud menyatakan bahwa kepribadian ditentukan oleh biologikal, tapi Erikson memandang bahwa kepribadian ditentukan faktor sosial dan historikal. Erikson menyatakan bahwa potensi yang dimiliki individu merupakan ego yang ada bersama kelahiran dan harus ditegakkan dalam lingkungan budaya.
Anak yang diasuh dalam budaya masyarakat yang berbeda cenderung akan membentuk kepribadian yang sinkron menggunakan nilai-nilai serta kebutuhan budaya itu sendiri. Jadi kepribadian itu juga ditentukan atau menyesuaikan dari budaya yang ada di daerah anak itu tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan perkembangan menurut Erikson. Nah, yang pertama ada trust dan mistrust, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun. Nah, pada tahapan ini bayi belajar percaya atau tidak percaya pada dunia sekitarnya. Nah, contohnya jika ibu merespon tangisan bayi dengan memberikan ASI atau memberikan pelukan, nah di situ bayi akan merasa aman dan belajar untuk percaya akan ibunya. Tetapi jika sebaliknya bayi sering diabaikan, nah maka ia akan bisa tumbuh menjadi orang yang tidak percaya kepada orang lain. Yang kedua ada autonomi atau versus shame and doubt, yaitu anak mulai belajar mandiri seperti makan sendiri atau memakai baju sendiri. Nah, jika orang tua memberikan kesempatan anak untuk mencoba hal itu sendiri, maka akan tumbuh rasa percaya diri dari diri anak itu tersebut. Tetapi jika dimarahi atau dilarang, nah maka anak tersebut akan tumbuh menjadi individu yang malu-malu dan merasa ragu akan tindakan yang akan dia lakukan. Yang ketiga ada inisiatif versus guilt, yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Nah, anak mulai memiliki ide dan inisiatif sendiri dalam bermain atau membantu. Nah, contohnya seorang anak yang ingin membantu ibunya memasak, jika diberikan kesempatan, anak ini akan merasa bangga terhadap kesempatan yang diberikan. Tetapi jika ditegur atau dilarang, maka anak itu akan merasa bersalah dan akan mempengaruhi pada kepribadiannya. Apakah dia akan suka membantu atau ketika dia ingin membantu maka itu adalah perilaku yang salah menurut dia. Selanjutnya ada industri versus inferiority, yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahapan ini anak mulai belajar banyak hal di sekolah dan ingin merasa mampu. Anak yang diberikan dukungan saat belajar, ia akan merasa pintar. Tetapi anak yang sering dibandingkan dengan anak lain, ia akan merasa tidak mampu dan minder. Yang kelima ada identity dan versus confusion, yaitu usia 12 sampai 18 tahun atau yang biasa kita sebut masa remaja, saat seseorang sedang mencari jati dirinya nih. Nah, remaja banyak mencoba berbagai hal seperti ikut organisasi, mengikuti tren yang ada, menggunakan baju atau mengikuti tren-tren yang lain gitu. Nah, jika ia menemukan jati dirinya atau siapa dirinya sebenarnya, ia akan merasa mantap. Tetapi jika tidak, ia akan bingung dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Nah, selanjutnya ada intimate dan versus isolation, yaitu usia 19 sampai 40 tahun atau biasa disebut dewasa muda atau dewasa awal, yaitu mulai membangun hubungan yang serius dan kedekatan emosional dengan orang lain. Seseorang mulai mencari pasangan hidup atau membentuk pertemanan yang mendalam. Jika berhasil, ia akan merasa dekat dan diterima. Tetapi jika tidak, ia akan bisa merasa kesepian. Yang ketujuh ada generativity versus stagnation, yaitu usia 40 sampai 60 tahun. Pada tahapan ini, seseorang akan ingin memberikan manfaat bagi orang lain dan juga generasinya. Nah, orang tua yang membesarkan anaknya menjadi mentor dan aktif berkomunikasi, merasa hidupnya ini berarti. Nah, tetapi jika tidak, ia akan merasa hidupnya ini seperti sia-sia. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada integrity versus despair, yaitu usia 65 tahun sampai seterusnya.
Nah, atau yang biasa kita sebut dengan lansia. Lansia mulai menilai kembali kehidupannya. Apakah ia merasa puas atau penuh dengan penyesalan di dalam kehidupannya. Jika ia merasa telah menjalani hidup dengan baik, ia akan merasa damai. Tetapi jika tidak, maka akan banyak penyesalan dan ia biasanya akan merasa putus asa di masa tuanya. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.